Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang terus mau untuk berjuang lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, lebih mengenal sunnah-sunnah Rasulullah SAW insyaallah ya rabbal alamin. Semoga di saat kita meninggal dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang takwa dan juga iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga terus mengikuti sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah yang kita bahas ini adalah di bab yang kedua, yaitu khususnya untuk babut taubah. Nanti hadisnya adalah hadis yang ke-13 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Babut taubah, bab tentang taubat. Qala ulama, para ulama mereka mengatakan at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Jadi taubat itu hukumnya adalah wajib dari segala dosa. Hukumnya adalah wajib karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala secara taubat nasuha. Itu ada kata-kata tubu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu adalah tubu, maka artinya adalah kalian bertobatlah. Kalau kalian bertobatlah, maka itu suatu perintah. Di saat kita mempelajari syariat agama Islam, di saat kita mempelajari tentang istinbat hukum yang dilakukan oleh para ulama, kata kerja perintah itu menunjukkan arti wajib. Kata kerja perintah atau fi'il amr menunjukkan arti wajib. Artinya kita wajib hukumnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita disuruh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka umat manusia kalau seandainya dia itu berbuat suatu kesalahan, berbuat suatu dosa, itu hal yang wajar. Itu hal yang wajar. Intinya bahwa umat manusia di saat dia itu mau untuk bertaubat, itu adalah manusia-manusia pilihan. Sebagian umat manusia di saat dia berbuat dosa, dia nggak merasa berdosa. Ini yang masalah ini biasanya. Kalau ada orang berbuat dosa kemudian dia mau untuk bertaubat, alhamdulillah. Berarti memang dia itu seorang manusia. Salah kemudian dia mau untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah kalau seandainya ada orang dia berbuat kesalahan, berbuat suatu dosa tapi dia tidak merasa bahwa dia berbuat dosa. Efek yang ditimbulkan untuk orang semacam ini adalah dia tidak akan mau bertaubat. Karena kenapa? Bagaimana mungkin dia mau bertaubat sedangkan dia tidak mempunyai suatu perasaan bahwa dia saat itu telah berbuat dosa. Inilah yang terjadi pada rata-rata umat manusia. Jelas salah, nggak ngaku salah. Jelas berbuat dosa, dia tidak merasa berbuat dosa. Sehingga kalau tidak merasa berbuat dosa, maka dia tidak akan mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di saat kita itu telah berbuat dosa, kemudian kita ada perasaan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah suatu nikmat, suatu rahmat tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala yang patut hukumnya untuk disyukuri. Kita perlu untuk mensyukurinya karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ataupun sebagian di antara kita walaupun toh sebagiannya belum tobat secara totalitas, tapi alhamdulillah ada poin-poin yang telah kita taubati. Di antaranya apa? Di antaranya sebelumnya kita tidak mau datang ke masjid, kemudian datang ke masjid. Yang sebelumnya mungkin sebagian di antara perempuan belum mau berjilbab, kemudian dia mau berjilbab. Itu sudah merupakan suatu alhamdulillah sekali.
Tinggal nanti dicek terlebih dahulu satu persatu, kira-kira poin-poin yang belum saya tobatin ini apa ini. Setelah datang ke masjid, kemudian dicek lagi nih, ini kemarin anak kayaknya ada poin-poin yang misalnya anak masih mengucapkan kata-kata kotor, maka itu juga nanti perlu untuk ditobati. Di sini para ulama mengatakan bahwa at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Taubat itu hukumnya adalah wajib dari segala dosa. Termasuk orang yang suka untuk mengumpat, orang yang suka untuk mengucapkan kata-kata kotor. Ini suatu dosa ataukah bukan suatu dosa? Suatu dosa. Kalau suatu dosa maka termasuk dalam ruang lingkup wajibatun min kulli dzambin. Wajib dari segala dosa. Misalnya ada sebagian orang diucapkan salam assalamualaikum, kemudian dia tidak menjawab salam. Hukum menjawab salam itu apa? Wajib. Hukum menjawab salam adalah wajib. Maka kalau kita ada orang mengucapkan salam kepada kita, kemudian kita tidak mau menjawab salam, maka hukumnya adalah dosa. Karena kenapa? Karena hukum menjawab salam itu hukumnya adalah wajib. Ada suatu hadis yang adalah hadis yang sahih ya ikhwah sekalian, hakul muslim al muslim. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Adalah diantaranya adalah raddus salam. Adalah menjawab salam. Kalau itu adalah suatu hak yang harus kita berikan kepada orang lain, kemudian ada orang mengucapkan salam kepada kita kok tidak kita jawab, saudara kita semuslim, maka kita tidak memberikan hak tersebut kepada dia. Kalau hak yang mestinya dia terima tidak diberikan, otomatis orang yang tidak memberikan nanti mendapatkan suatu dosa. Ini pun nanti patut untuk diapakan? Ditaubati. Karena itu suatu dosa. Adalah wajibatun min kulli dzambin. Jadi taubat itu hukumnya adalah wajib dari segala dosa. Ini beliau jarang-jarang biasanya beliau setiap awal bab, nanti kalau kita lihat bab-bab setelahnya, saat beliau menyebutkan suatu bab, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menyebutkan suatu bab, kemudian akan disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, baru kemudian hadisnya. Jarang beliau menyebutkan suatu bab kemudian beliau berikan ta'liq ataupun berikan suatu perkataan nukilan. Ini jarang, termasuk dalam bab ini beliau menyebutkan beberapa poin di antaranya. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la ta'allaqu bihaqqin adamiyyin falaha thalath syurut. Jadi kalau suatu dosa itu berkaitan dengan haqqullah, berkaitan dengan haqqullah, berkaitan tentang hak Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal dalam bahasa Indonesia bahwa hak itu adalah sesuatu yang wajib hukumnya untuk kita berikan atau wajib hukumnya untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun wajib hukumnya untuk kita laksanakan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu hak. Kalau hak kita ataupun hak orang lain di atas diri kita, maksudnya adalah suatu tersebut yang menjadi hak orang lain, wajib hukumnya untuk kita serahkan kepada orang tersebut. Kalau kesalahan ini itu ditimbulkan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, bainal abdi wa bainallah, dan antara Allah Subhanahu wa taala, maka la ta'allaq bihaqqin adamiyyin fala thalathun. Jadi kalau hak seorang hamba, kalau hak Allah Subhanahu wa taala atas umat manusia berkaitan tentang hak Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di saat orang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus memenuhi tiga syarat. Apa di antaranya? Di antara di sini ini adalah ayyuqalli'a 'anil ma'siyah. Jadi kalau ada seorang hamba dia itu mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, syarat yang pertama dia itu harus meninggalkan maksiatnya. Ada orang mau bertaubat kepada Allah tapi maksiat terus jalan. Ini taubatnya berarti tidak terpenuhi. Karena syaratnya memang ayyuqalli'a 'anil ma'siyah. Harus dia tinggalkan maksiatnya. Yang sebelumnya mungkin masih minum minuman keras, kalau memang dia bertaubat, tinggalkan tuh minuman keras. Kalau sebelumnya masih untuk mencari rezeki atau mencari penghasilan yang haram dengan cara nyopet, dengan cara menjamret, dengan cara menipu, dengan cara membungakan uang ataupun yang lain sebagainya,
Maka bentuk taubat itu adalah yuqalli 'anil maksiyah, meninggalkan maksiat tersebut. Maksiat yang dia itu taubati perlu untuk ditinggalkan. Orang mau bertaubat tapi masih jalan terus maksiatnya, maka dia bukan termasuk orang yang bertaubat. Kalau walaupun toh dia mengucapkan astagfirullah, walaupun toh dia itu mengatakan bertaubat tapi perbuatan maksiat jalan terus, maka bukan termasuk taubat. Ada orang bertaubat karena mungkin dia suatu saat mendengar suatu kajian berkaitan tentang perbuatan maksiat yang dilaksanakan oleh penglihatan umat manusia, yang sebelumnya dia masih suka untuk cuci mata. Cuci mata, bahasa orang Indonesia, cuci mata ya, padahal aslinya bukan cuci mata itu. Tapi hasilnya apa? Numpuk maksiat, nongkrong di pinggir jalan, lihat orang lalu lalang, lihat cewek-cewek lewat, ngelihat ijo-ijo, ngelihat merah-merah di pipinya, melihat merah-merah di bibirnya. Kemudian katanya dia bertaubat, masih nongkrong di situ juga. Ini hati-hati nih dalam rangka ngabuburit nih. Masya Allah. Ini rencananya mau ngabuburit, mau silaturahim, ataukah mau numpuk dosa bareng-bareng? Masya Allah. Ini kebanyakan sebagian di antara umat manusia. Kalau memang untuk bareng-bareng dengan keluarga, maka perlu untuk menjaga mata. Perlu untuk menjaga mata di saat kumpul-kumpul bareng nih. Kumpul-kumpul bareng di pinggir-pinggir jalan mungkin ataupun di tempat-tempat rekreasi dalam rangka ngabuburit. Maka perlu kewaspadaan. Jangan sampai puasa yang tinggal dari pagi sampai petang, kita itu sudah berusaha menjaga pandangan, juga menjaga makan dari minum, dan juga menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian di saat tinggal kurang langkah saja, udah kemudian digerogoti oleh dosa-dosa yang berkaitan tentang masalah pandangan mata. Kalau seandainya memang ngabuburit tersebut adalah suatu keharusan, misalnya kebiasaan keluarga, untuk biar lebih fresh lagi Ustadz, maka perlu untuk dijaga pandangan matanya. Karena kita ketahui bahwa sebagian orang yang ngabuburit, yang perempuan tidak menutup auratnya. Loh, kok tidak nutup aurat? Iya, sebagian di antara mereka tidak berjilbab. Sebagian mereka tidak menggunakan pakaian-pakaian yang syar'i. Sebagian mereka menggunakan pakaian-pakaian yang ketat. Itu yang membuat hati umat laki-laki berdebar-debar. Di saat berdebar-debar itulah berbahayanya ini. Berbahaya. Maka perlu untuk dihindari. Kalau seandainya memang suatu keharusan untuk ngabuburit bareng-bareng, maka perlu untuk dijaga pandangan. Artinya kalau kita itu bebas untuk melepaskan pandangan mata kita di saat kita ngabuburit, melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diharamkan, maka itu adalah perbuatan maksiat. Kalau perbuatan maksiat, maka itu adalah suatu dosa. Kalau itu adalah suatu dosa, maka taubah wajibatun min kulli dzambin. Taubat itu hukumnya adalah wajib dari segala dosa. Di antara syarat yang diharuskan dimiliki oleh orang bertaubat adalah ayyuqli 'anil maksiyah, meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Ya Allah, ana bertaubat ya Allah. Udah, mulai besok ana tidak mau untuk ngabuburit. Udah di rumah saja, ngabuburit di rumah. Tinggal nanti dikondisikan yang sebelumnya tidak pernah berdoa di saat sebelum berbuka puasa. Sila untuk doa di sana bareng-bareng keluarga. Kalau si anak-anak belum bisa doa, silakan diajarkan oleh ayahnya. Ataupun kalau seandainya ayahnya juga belum mempunyai hafalan banyak tentang doa, silakan baca. Silakan baca. Doa tidak disyaratkan harus hafal. Silakan baca. Tidak jadi masalah. Tadi ini yang pertama, ayyuqli 'anil maksiyah, meninggalkan perbuatan maksiat. Kemudian yang kedua adalah an-nadam. An-nadam ini apa? An-nadam itu adalah menyesal. Masalahnya
Ini kan menyesal. Menyesal itu adalah perbuatan-perbuatan hati. Perbuatan hati. Rasa menyesal itu dia tidak bisa kita order. Tidak bisa kita request biar hati kita itu menyesal. Kita nggak bisa nge-request. Di saat misalnya terjadi suatu kecelakaan, seorang family ataupun seorang dari saudara kita misalnya, ataupun di antara sebagian kerabat kita, yang sebelumnya si anak ini dia minta izin kepada orang tuanya untuk jalan. Tahu-tahu di tengah jalan kemudian terjadi suatu kecelakaan. Orang tuanya sebelumnya dia itu tidak pernah mengizinkan di saat anaknya keluar jauh-jauh. Tapi suatu saat kemudian diizini oleh orang tuanya. Terjadi suatu kecelakaan. Orang tuanya menyesal. Mau berusaha tidak menyesal. Rasa nyesel itu datang dengan sendirinya. Toko kebakar misalnya, naudzubillah. Pemilik tokonya berusaha untuk tidak nyesel, bertahun-tahun telah berusaha untuk melupakan ataupun menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi penyesalan tersebut saat berusaha untuk tidak disesal-salkan, tahu-tahu penyesalan tersebut menyeruak datang. Sebaliknya, orang yang berbuat dosa, sebagian di antara mereka di saat mau berusaha menyesal, penyesalan tidak kunjung datang. Kok bisa begitu? Iya bisa, karena masalah ini kan masalah hati. Yang bolak-balikkan hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya umat manusia dia itu tidak bisa mendatangkan rasa sesal dan tidak bisa menolak rasa sesal. Kita pengen nyesel, cuma nyesel nggak datang-datang juga. Tidak pengen nyesel, nyesalnya justru udah datang. Pengen berusaha melupakan penyesalan, berusaha untuk melupakan keprihatinan, berusaha untuk melupakan kesedihan-kesedihan karena hal-hal yang tadi di masa lampau. Tapi kadang-kadang penyesalan tersebut tidak datang. Kok bisa begitu? Iya, karena masalah ini adalah masalah hati yang dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikendalikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penyesalan tersebut ini tidak bisa diusahakan oleh umat manusia. Kalau tidak bisa diusahakan oleh umat manusia, bagaimana mungkin nanti dia akan menyesal di saat mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani umat manusia kecuali yang memang dia mauin. Terus bagaimana yang menyangkut masalah penyesalan di sini? Yang menyangkut masalah penyesalan di sini ya ikhwas sekalian. Di sini sebagian ulama mengatakan kalau seandainya kita itu diberikan suatu kewajiban untuk melaksanakannya, kemudian kewajiban tersebut di luar kemampuan batas umat manusia, maka untuk mendatangkannya adalah kita laksanakan penyebab-penyebabnya ataupun hal yang bisa menyebabkan berefek terhadap suatu penyesalan tersebut. Bagaimana maksudnya? Kita perlu untuk merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyesel ini kan nggak bisa kita laksanakan, tidak bisa kita order, tidak bisa kita tolak. Maka kita perlu melaksanakan suatu hal yang bisa menyebabkan rasa sesal itu ada. Di antaranya apa? Di antaranya adalah kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita terus-terusan, Alimum bima ta'amalun, Allah mengetahui tentang yang kalian laksanakan, tentang yang kita perbuat, maka kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di saat dulunya kita pernah berbuat suatu kemaksiatan, ya Allah, alangkah malunya saya. Alangkah malunya kita bahwa segala perbuatan kita, kejahilan yang pernah kita laksanakan di masa-masa lampau, kita laksanakan karena saat itu tentunya diawasi juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala,
kemungkinan penyesalan tersebut akan ada. Kalau seandainya belum besar kemungkinan penyesalan tersebut, maka perlu ditunjang dengan hal yang lainnya. Yang berkaitan apa? Allah Subhanahu wa taala itu ngasih segala-galanya kepada umat manusia, ngasih kesehatan, ngasih rezeki, ngasih keluarga, ngasih rumah, ngasih segala-galanya kepada umat manusia, ngasih kesehatan yang saat sebagian umat manusia mereka menderita suatu penyakit yang tidak sembuh-sembuh juga bertahun-tahun lamanya. Kemudian di satu sisi kita diberi kesehatan yang prima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mestinya umat manusia dia itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan di zaman-zaman lampau kita saat itu kita berbuat suatu kejahiliahan. Sehingga nanti lama-kelamaan akan timbul suatu penyesalan dalam hati umat manusia. Ya Allah, mestinya saya saat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai bakti saya kepada Allah, itu mestinya tidak saya balas dengan suatu kemaksiatan. Tidak, malah kemudian berbuat suatu kemungkaran. Sehingga dengan hal tersebut kita berharap bahwa penyesalan itu akan ada. Termasuk diantaranya adalah kita diawasi oleh malaikat penulis catatan amal umat manusia, Ar-Raqibun Atid, yang mencatat segala amal perbuatan umat manusia. Kita merasa bahwa dosa-dosa di masa-masa lampau sebegitu banyaknya sehingga perlu untuk ditaubati. Dengan demikian juga insya Allah penyesalan tersebut akan ada. Kalau kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun begini ya ikhwah sekalian, sebagai contoh simpelnya, ada orang berbuat dosa. Ada orang berbuat dosa. Kemudian ditangkap ataupun dia merasa khawatir ditangkap oleh polisi. Karena kenapa? Karena banyak CCTV di sana. Di saat berbuat dosa, ya Allah, tadi anak kok ada sebagian orang mungkin dia berbuat dosa di lift, ganggu perempuan di sana, ataupun mungkin menjamret, ataupun mungkin berbuat suatu pelanggaran hukum, baik hukum negara ataupun hukum syariah. Setelah dia melaksanakannya, setelah sampai rumah baru jangan-jangan tadi itu ada CCTV. Kalau ada CCTV dan dia khawatir ditangkap oleh polisi, kira-kira akan merasa nyesal ataukah tidak saat merasa di situ ada CCTV? Akan merasa nyesal. Padahal yang baru ngawasi itu adalah CCTV. Yang sebelumnya dia nggak ngeh, diawasi oleh CCTV, kemudian dia berbuat suatu pelanggaran hukum. Setelah sampai rumah, setelah berhasil melaksanakan suatu perbuatan pidana, baru kemudian dia merasa menyesal karena banyak kamera yang mengawasi, karena banyak CCTV yang mengawasi, sehingga timbul suatu penyesalan. Penyesalan tersebut timbul karena ada perasaan bahwa CCTV tersebut mengawasi dia. Itu baru tahap CCTV yang dimungkinkan CCTV di sini error. Dimungkinkan saat itu tidak berfungsi CCTV-nya. Dimungkinkan CCTV-nya tidak berada di tempat tersebut, baru sekedar kekhawatiran. Baru sekedar kekhawatiran, penyesalan itu datang kepada si pelaku. Apalagi kalau yang mengawasi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak akan disfungsi, yang tidak akan lengah, yang tidak akan terlena sedikit pun dengan perbuatan umat manusia, dari perbuatan yang baik yang sekecil apapun sampai perbuatan yang dosa yang sekecil apapun, diketahui semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di saat kita itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka timbul penyesalan dalam hati kita. Jadi perlu untuk menyesal, ini adalah syarat yang kedua. Kalau tidak menyesal, maka ini syaratnya tidak akan terpenuhi. Kalau syarat tidak terpenuhi, maka dia akan terus berbuat dosa
tanpa dia sadari. Di antara bentuk penyesalan itu adalah perbuatan-perbuatan maksiat yang kita laksanakan di masa-masa dahulu tidak perlu untuk diceritakan kepada orang lain, karena Allah Subhanahu wa taala telah menutup aib ataupun celah kita. Kalau Allah sudah menutup celah kita, maka tidak perlu untuk dibuka-buka lagi. Kadang-kadang sebagian di antara kita bangga dengan perbuatan maksiat yang dilaksanakan di masa-masa lampau. Di saat dia bercerita, kemudian dia tertawa-tertawa, seakan-akan bangga dengan perbuatan maksiat tersebut. Mestinya hatinya menangis, bukan malah kemudian dia tertawa. Ini yang perlu untuk ini suatu bala yang sangat besar di saat ada orang bercerita tentang masalah masa lampunya, dalam masa lampaunya dalam kejahilian, tidak ada rasa sesal dalam hatinya, tapi justru kemudian dia ceritakan dengan berbangga. Ini yang perlu untuk ketahui. Kemudian yang ketiga adalah al-azmu alla ya'uda ilaiha abada, yaitu berniat sekuat tenaga untuk tidak melaksanakan lagi perbuatan-perbuatan maksiat tersebut ataupun dosa-dosa tersebut. Termasuk di antara bentuk syarat yang ketiga ini adalah kita menjauhi suatu lingkungan yang menunjang perbuatan-perbuatan maksiat kita. Termasuk lingkungan-lingkungan, termasuk komunitas-komunitas yang membuat kita itu mudah untuk terpeleset berbuat suatu kemungkaran, maka perlu untuk kita jauhi. Kita mengatakan bertaubat, tetapi komunitas-komunitas yang kita sering berbuat kemungkaran dalamnya masih kita bergabung dengan mereka, maka kemungkinan perbuatan dosa tersebut akan terus terulang dan terus terulang. Kok bisa begitu? Ya bisa begitu karena kenapa? Karena teman-teman kita itu yang satu komunitas, yang mereka itu sepemikiran dengan kita di zaman dahulu, mereka tidak akan rela di saat sebagian di antara anggotanya dia bertaubat. Dia tidak akan rela, sehingga dengan berbagai cara dipengaruhi bagaimana agar si fulan ini dia tetap berada dalam lingkungan kita, tetap berbuat dosa, tetap melaksanakan suatu hobi-hobi yang memang hobi yang mungkar, tapi mereka tidak mengetahuinya bahwa itu adalah sesuatu yang mungkar. Oleh karena itu, untuk menunjang pertaubatan kita, ini perlu untuk kita jauhi lingkungan-lingkungan yang menyebabkan kita itu nanti tetap berbuat suatu dosa. Ini adalah kita perlu bertekad untuk meninggalkan perbuatan maksiat tersebut dan tidak kembali lagi. Kemudian di poin berikutnya, fa in fuqida ahadu thalathati lam tasihha taubatuhu. Kalau salah satu di antara tiga syarat tadi itu, yaitu masalah dia itu al-iqla' al-ma'siyah, meninggalkan maksiat, kemudian an-nadam, yang ketiga adalah al-azmu alla ya'uda ilaihi abada. Kalau tiga syarat ini tidak terpenuhi, maka taubatnya tidak sah. Maka taubatnya tidak sah. Wa in kanat al-ma'siyah ta'allaqu bi adamiyyin fa syurutuha arba'ah. Hadhihi thalatha wa ay yabra'a min haqqi sahibihi. Ini adalah syarat yang keempat. Kalau suatu dosa, suatu perbuatan maksiat itu berkaitan tentang hakun adamiyun, berkaitan tentang hak-hak yang dimiliki oleh anak Adam. Maksudnya bagaimana? Adalah suatu dosa, perbuatan maksiat yang kita laksanakan di atas orang lain, termasuk diantaranya perbuatan zalim atas orang lain. Perbuatan zalim yang kita laksanakan terhadap orang lain, maka itu artinya adalah ada hak adami, ada hakul adami yang dimiliki oleh orang tersebut berada di atas pundak kita. Kalau kita punya suatu kesalahan kepada orang lain, maka taubatnya bagaimana? Maka taubatnya di samping tiga hal tadi itu adalah plus lagi adalah meminta kehalalan terhadap orang tersebut. Harus minta maaf terhadap orang tersebut.
Kalau sebelumnya pernah memfitnah orang lain di hadapan beberapa orang, kita sebarkan berita hoak menyangkut masalah orang tersebut, maka di antara pertaubatannya adalah kita minta maaf kepada orang-orang itu. Kalau seandainya orang itu telah meninggal, bagaimana? Kalau dia telah meninggal dan kita pernah berbuat dosa kepada orang tersebut, maka minimal kita mendoakan kebaikan atas orang itu. Ataupun nanti adalah yang sebelumnya kita memfitnah dia, kemudian dia telah meninggal, maka di antara pertaubatannya adalah kita perlu untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan yang pernah dia laksanakan. Itu mungkin yang bisa kita usahakan karena nggak ada cara lain. Apakah nanti penebus ini yang kita laksanakan, apakah nanti bisa menebus kesalahan kita terhadap orang tersebut atau tidak? Itu urusan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berusaha secara maksimal bahwa di saat kita itu telah berbuat dosa kepada orang lain dan orang lain tersebut telah meninggal misalnya, maka kita perlu untuk memintakan ampunan terhadap orang tersebut. Yang kedua adalah kita berusaha untuk menyebarkan mungkin info-info baik ataupun kebaikan-kebaikan yang pernah dilaksanakan oleh orang-orang ini, sehingga nama dia yang telah terburukkan sebab kita fitnah semoga bisa terhapuskan. Tentunya syarat 3 tadi itu perlu untuk kita laksanakan. Termasuk diantaranya adalah kalau kita itu berbuat dosa kepada orang lain, khususnya yang menyangkut masalah harta benda, maka harus meminta kehalalan akan harta benda yang telah kita ambil. Kalau tidak menghalalkan, maka kita tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyangkut masalah hakul adami, yang menyangkut masalah harta benda tersebut. Kita ngambil harta orang lain tanpa hak, kita mengambil buah orang lain tanpa hak, kita mengambil sebagian hak dia yang berupa harta benda tanpa hak, maka itu tidak akan menjadi halal kecuali yang pertama adalah kita minta kehalalan. Ataupun kalau seandainya dia itu tidak menghalalkannya, maka segera perlu untuk kita kembalikan. Kalau tidak, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni tentang dosa tersebut, walaupun toh cuman sekecil-kecilnya. Nanti pertanggungjawabannya tentu adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaih. Kalau hak tersebut itu adalah berupa harta benda, maka bagaimana? Raddahu ilaih, dia kembalikan. Wa in kana hadda qadfin wa nahwu makkannahu minhu aw talaba afwahu. Kalau seandainya sebelumnya kita pernah memukul dia tanpa hak, maka bagaimana? Maka perlu nanti kita minta dia untuk membalas kita, biar nanti menjadi infas, menjadi terbayarkan, ataupun nanti kita minta maaf kepada dia. Fa in kana ghibatan istahallahu minha. Kalau seandainya berupa ghibah, memburuk-burukkan nama dia ataupun membicarakan keburukan dia, maka istahallahu, dia perlu untuk minta kehalalan. Wajib wa yatuba min jami'iz dzunub. Umat manusia dia wajib untuk bertaubat dari segala dosa. Fa in taba ba'diya sahhat taubatuhu inda al-haqqi min dzalika dzambi wa yaqi alaihi wa baqiya alaihi al-baqi. Ini menurut jumhur ulama mengatakan bahwa kalau kita yang dosa-dosanya kan bervariasi. Dosa-dosa yang dilaksanakan oleh umat manusia bervariasi. Antara si A sama si B, mereka dosa-dosanya juga berbeda. Tidak satu level, tidak satu macam. Misalnya sebagian di antara kita telah bertaubat dari poin A, sedangkan yang poin-poin B belum ditaubati, maka taubatnya tersebut sah. Misalkan begini, ada seorang yang dia masih bekerja di bank, sebelumnya dia belum sholat juga, sudah bekerja di bank, dia tidak sholat, tidak perhatian terhadap syariat agama Islam. Kemudian dia bertaubat dari apa? Dari tidak sholatnya menuju ke sholat. Artinya orang ini di saat dia itu telah sholat, dia masih bekerja di bank. Maka taubat orang ini dari segi apa? Dari segi yang sebelumnya tidak sholat,
kemudian dia sholat, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari segi apa? Dari segi taubat yang berkaitan tentang masalah tidak sholatnya. Tinggal nanti dosa-dosa yang lainnya taubatnya menyusul. Yang model semacam ini kata para ulama bagaimana? Taubat semacam ini sahhat taubatu. Sah taubatnya. Artinya masih dimungkinkan orang itu dia masih berbuat dosa di satu sisi, kemudian di sisi yang lainnya telah dia taubati. Ini tetap sah taubatnya di satu poin dosa tersebut. Tinggal nanti kemudian dosa-dosa yang lainnya menyusul untuk ditaubati. Tapi afdalnya tentunya adalah segera untuk ditaubati. Biar nanti jangan sampai di saat kita itu meninggal dosa-dosa yang sangat-sangat kelihatan tidak ataupun belum kita taubati. Kemudian di poin berikutnya waqad tadhaharat dalailul kitab wa sunnati wa ijma'il ummah ala wujubit taubah. Di sini beliau menyebutkan di poin yang terakhir dari paragraf ataupun ta'lib beliau bahwa telah jelas dalil-dalil dari Al-Qur'an ataupun Al-Hadis yang berkaitan tentang wajibnya taubat. Di antaranya di sini adalah beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua wahai orang-orang mukmin la'allakum tuflihun, agar kalian itu beruntung. Artinya kalau orang-orang tidak bertaubat maka dia bukan termasuk orang yang beruntung. Bagaimana mungkin dia beruntung sedangkan dia itu terus melaksanakan suatu dosa? Dosa itu ngalangi segala keuntungan dunia, ngalangi segala keuntungan di akhirat. Keuntungan dunia kadang-kadang di saat orang berbuat suatu dosa, berbuat durhaka terhadap orang tuanya, kemudian dia keluar terjadi suatu kecelakaan. Itu di antaranya. Kadang-kadang ada orang berbuat suatu dosa, kemudian di hari berikutnya diberikan ujian berat oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan masalah harta bendanya. Ataupun minimal kalau seandainya ada sebagian orang dia semakin berbuat dosa semakin kaya. Semakin maksiat semakin kaya. Semakin lupa jauh pada Allah Subhanahu wa taala semakin kaya raya. Ini istidraj. Kalau seandainya ada orang modelnya semacam itu, semakin dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala semakin kaya, maka perlu diketahui bahwa dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin tidak akan merasakan suatu kenikmatan dalam ibadahnya. Saat ada orang berbuat dosa kemudian dia solatnya tidak ngefek dalam perbuatannya, tidak ngefek dalam hatinya, tidak merasakan suatu kekhusyuan dalam solatnya, tidak merasakan bahwa hatinya itu tenang walaupun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan ini terjadi adalah dia belum bertaubat dari dosa-dosa yang biasa dia laksanakan. Semakin maksiat, kenikmatan semakin dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak dosa, kenikmatan dalam ibadah semakin dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga halawatul iman, manisnya iman tidak dia rasakan. Karena kenapa? Karena dia itu mempertimbangkan dunia lebih dia cintai daripada Allah Subhanahu wa taala beserta rasul-rasulnya. Salatun man kunna fihi wajada halawatul iman atau kama qala alaihi wasallam. Ada 3 hal kalau dimiliki oleh umat manusia niscaya dia itu mendapatkan suatu manisnya iman. Di antaranya adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan juga Rasulnya lebih dia cintai daripada selain mereka berdua. Artinya kalau kita itu mendahulukan melaksanakan suatu kemaksiatan, terus berbuat suatu maksiat, dosa terus jalan, artinya kita itu tidak mencintai Allah
dan juga Rasulnya daripada mereka berdua. Kita mencintai dunia daripada mereka berdua. Oleh karena itu kenikmatan dalam iman tidak akan kita rasakan walaupun toh harta benda melimpah, walaupun toh aset di mana-mana, walaupun toh seandainya suatu kekayaan dimakan oleh 7 turunan tidak habis, keimanan, manisnya iman tidak akan dia rasakan. Karena kenapa? Karena dia itu lebih mengedepankan maksiat, mengedepankan dunia daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa orang yang beruntung itu harus bertaubat. Mau beruntung maka kita perlu untuk bertaubat. Segera bertaubat. Kita mikir-mikir kira-kira poin-poin kemaksiatan yang sampai saat ini masih saya laksanakan itu apa. Maka niatkan dari sekarang untuk dijauhi. Mungkin suatu saat perlu kita ngelis ini. Perlu nanti kita minta dikoreksi oleh istri karena dia yang mengetahui keburukan kita. Kalau istri diserai untuk ngoreksi, udah telitinya masya Allah, semua keburukan akan langsung dituliskan semua. Ini misalnya si suami dia molor, susah dibangunin untuk subuh, dituliskan poin pertama. Berarti itu yang perlu untuk kita taubatin. Perlu untuk kita taubatin karena merasa jelas benar ini penilaian si istri. Yang kedua, misalnya adalah masih terlalu pewalidnya, masya Allah, masih terlalu pelit. Padahal kadang-kadang istri itu kebutuhan banyak. Misalnya pengeluaran pemasukan masih dibawa oleh suami yang ngatur segalanya. Istri sudah ngajuin proposal berkali-kali, belum juga turun proposalan sehingga si istri ini ngutang-ngutang ke tangga. Padahal suaminya duitnya banyak. Maka perlu nanti istrinya tahu ini suami duitnya banyak karena mungkin buku tabungannya kelihatan. Saking pelitnya suami sehingga ditahan-tahan, gak juga dikasih uang belanjaan yang lebih. Diatur mungkin perlu, tapi pelit ini jangan sampai ini. Itu dituliskan oleh si istri kita. Mas ini termasuk orang yang sangat pelit. Itu perlu nanti untuk diperbaiki biar istri kita ini tidak menanggung suatu beban hutang. Khawatir dia itu punya hutang, lupa untuk dicatat, dan kita tidak mengetahuinya. Istri hutang karena faktor kita terlalu loka, terlalu pelit, sehingga kita kena efeknya juga di akhirat. Kalau ada efek buruk di akhirat yang diterima oleh umat manusia, tentunya itu adalah karena faktor dosa. Karena faktor dosa, maka itu perlu untuk ditaubati juga. Semua hal-hal yang kita minta istri untuk menuliskan tentang kesalahan kita cek satu persatu. Ini benar, ini salah. Ini benar, ini benar. Banyak benernya tentang koreksi dia, itu yang nanti untuk perlu kita taubati. Poin-poin tersebut perlu untuk kita ketahui. Perlu juga nanti kadang-kadang kita nanya ke teman-teman, ini kira-kira perbuatan anak yang enggak sesuai dengan syariah ini apa ini? Menurut penilaian dari si teman tersebut, baru kemudian kalau kita nyerahkan perbuatan-perbuatan ataupun ngaca untuk diri kita sendiri, kadang-kadang kita susah untuk mendapatkan suatu kesalahan karena kita merasa bahwa sebagian di antara kita itu adalah malaikat. Sehingga merasa bahwa kita berbuat dosa. Oleh karena itu perlu sekali-kali kita nanya ke teman-teman kita, kira-kira kelemahan-kelemahan saya, dosa-dosa yang sering saya laksanakan itu apa? Khususnya bagi teman-teman yang memang dia telah mempunyai suatu ikatan suatu ukhuwah dengan sebagian di antara teman yang lainnya yang suka ngaji bareng, yang suka untuk datang kajian bareng-bareng, maka ini biasanya mereka lebih mengetahui pertimbangan syariah. Antum ini suatu perbuatan ini masih kurang syar'i ini. Maka itu nanti perlu untuk ditaubatin. Jadi syarat orang itu dia beruntung
adalah biar nanti la'allakum tuflihun, di antara adalah tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala wahai orang-orang mukmin. Masih berapa lama? Masih ada insyaallah? 5 menit lagi? Masya Allah. Tanya jawab insyaallah ya. Nah, ini mohon nanti diingatkan, ini masih di pembahasan muqaddimah tentang firman Allah, istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi, insyaallah. Sebentar kita kasih tanda insyaallah biar enggak lupa. Tidak ada orang yang terlepas dari dosa, baik dia seorang ustadz, baik dia seorang ulama. Hanya para nabi saja yang terbebas dari kesalahan ataupun yang termasuk orang yang maksum. Selain beliau termasuk para ulama, termasuk kita semua, termasuk para ustadz, itu mereka manusia biasa yang suatu saat tetap mempunyai suatu kesalahan, berbuat suatu dosa, hanya mungkin ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dimanapun kita berada, dalam level apapun kita, dalam peran apapun kita semuanya, semoga aib kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di saat kita itu mulia di hadapan umat manusia, dan semoga termasuk mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya rabbal alamin. Semoga hati kita halus sebagaimana bagian luar juga. Amin. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.